Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku akan membacakan sebuah cerpen yang berjudul Samira yang ditulis oleh salah satu penulis yang fenomenal yang sudah kita kenal secara umum, yaitu Boy Chandra. Nah, cerpen ini bisa teman-teman dapatkan di buku Cinta Paling Rumit. Oke, langsung saja kita akan mendengarkan tentang cerpen yang berjudul Samira. Aku akan menceritakan kepadamu rahasiaku. Ini mungkin seperti cerita yang pernah kamu alami. Pernah dialami oleh tetanggamu, mantan kekasihmu, atau seorang yang mengaku teman, tetapi kemudian menjadi selingkuhan kekasihmu di hari lalu. Ini rahasia tentang kehilangan tiba-tiba, perihal peristiwa yang tidak pernah aku pikirkan sebelumnya. Jangan menatapku dengan sedih begitu. Aku tidak akan membahas tentang pengkhianatan seorang kekasih. Aku paham, kita sama-sama paham bagaimana rasanya dikhianati. Lagi pula, siapa sih yang tidak pernah dikhianati? Setiap manusia berpotensi mengkhianati. Sebut saja kekasih, teman kerja, partai politik, pemimpin, semuanya berpotensi. Jadi, untuk urusan hianat-mengkhianati ini, kita anggap saja hal yang tidak perlu kita bahas kali ini. Aku takut jika kita bahas panjang lebar hanya akan membuka luka yang semakin melebar juga. Sekarang, kamu duduk dengan baik di sana. Biar ku pesankan kopi dulu. Aku butuh waktumu 1 jam ke depan. Jadi, segala biaya yang kamu butuhkan sebatas makanan dan minuman di tempat ini selama 1 jam ke depan, aku yang akan menanggung. Aku ingin menceritakan kisah asmaraku kepadamu. Seperti yang pernah ku alami di hari lalu, aku bertemu dengan seseorang di waktu yang tidak tepat. Namun pertemuan itu begitu melekat di kepalaku. Aku bahkan menghafal setiap detail, adegan, dan juga percakapanku di hari-hari yang singkat itu. Baiklah, aku tidak akan memperpanjang pembukaan ini. Aku tidak akan berorasi seperti politikus untuk mengambil rasa simpatimu. Sekarang kamu siap mendengarkan? Terima kasih. Aku akan mulai bercerita. Kuharap kamu betah dengan semua kisah menyedihkan ini. Beberapa hal yang tidak pernah kamu ketahui sebelumnya akan kuceritakan agar kamu mengerti. Kamu juga akan mengerti kenapa aku pindah ke kota ini. Begini kisahnya. Hari itu, belakangan aku bosan mengerjakan pekerjaanku di kontrakan. Aku butuh ruang baru. Kebetulan di kota ini sudah mulai berkembang co-working space untuk orang-orang sepertiku. Sejenis ruangan kerja atau kantor atau apalah yang jelas fungsinya adalah untuk tempat bekerja. Aku memilih membayar paket harian saja, meski sebenarnya itu lebih mahal dibanding paket bulanan. Namun, karena aku sedang bosanan, aku tidak ingin mengambil resiko uangku sia-sia untuk membayar paket bulanan. Bagaimana kalau ternyata aku hanya betah 2 atau 3 hari saja? Aku duduk di meja yang sudah kusewa untuk 1 hari penuh. 20 menit pertama tak ada yang berbeda. Kegiatan orang-orang di sini sama saja seperti halnya di ruang kerja pada umumnya. Sibuk dengan laptop masing-masing, hanya saja ini bukan kantor resmi, jadi tak ada aturan kaku. Rata-rata mereka yang datang bekerja di sini adalah orang-orang yang bergerak di bidang pekerja kreatif. Dari bisik-bisik yang pernah ku dengar, mereka itu adalah penulis novel, videografer, filmmaker, YouTuber, penyair, desainer, dan semacam itu. Aku juga tidak tahu banyak tentang mereka. Aku lebih sibuk dengan urusanku sendiri. Lagi pula aku tidak suka dikenal terlalu banyak orang di setiap kota yang kudatangi. Hari itu aku kembali melanjutkan pekerjaanku. Untuk kamu ketahui, aku tidak bekerja sebagai salah satu profesi yang kusebutkan tadi. Sebenarnya pekerjaanku ini tidak ingin kusebutkan. Hanya saja, kupikir kamu tidak akan mengerti ceritaku kalau aku tidak menyebutkannya. Oleh karena itu akan kusebutkan kepadamu. Namun aku ingin kamu berjanji lebih dulu, hanya kamu saja yang tahu siapa aku dan pekerjaanku. Baiklah, aku ingin menjelaskan kepadamu. Aku ini ahli media sosial. Lebih tepatnya aku bekerja untuk salah satu calon gubernur kota ini. Tugasku jelas, aku harus membangun opini di masyarakat untuk calon gubernur yang membayarku. Apapun caranya akan kulakukan, termasuk jikapun harus memfitnah lawan atau menyebar berita-berita hoax. Jangan kaget, di dunia kerja yang aku jalani hal itu sudah sangat lumrah. Sasaranku jelas, orang-orang awam yang termudah makan isu atau hoax. Mereka yang pemalas membaca,
Lalu secara psikologis mereka akan kugiring untuk memilih calon gubernur yang membayarku. Kau mau tahu kenapa aku melakukan hal semacam itu? Jelas, karena bayaranku bisa berkali lipat gaji bulanan pekerjaan kantoran pada umumnya. Aku kasih tahu sederhananya. Selepas pemilu presiden beberapa waktu lalu, aku bisa membeli rumah untuk orang tuaku dan mobil. Musim pemilu bagiku adalah musim panen. Aku sudah melakukan pekerjaan ini di banyak periode pemilihan presiden dan pemilu calon gubernur dan wali kota. Aku bisa mendapat semua yang kuinginkan. Terlebih jika calon yang kudukung memang menang pemilu, aku memiliki barang-barang yang tidak dimiliki orang-orang seusiaku. Itu semua aku dapatkan dari pekerjaanku ini. Polanya sangat mudah dan sederhana, tetapi kupastikan hanya orang-orang pintar sepertiku yang bisa melakukannya. Satu dari beberapa cara yang paling sederhana, aku hanya perlu menulis artikel tentang keburukan lawan atau artikel provokasi, lalu kusebar di media sosial seperti Twitter, Facebook, Instagram, dan lainnya. Tulisan di artikel itu akan kubuat dengan data-data penguat, data-data yang sebenarnya bukan kebenaran, tapi pendukung pembenaranku. Orang-orang akan berdebat dan berteriak kalau calon gubernur mereka difitnah. Secara tidak langsung mereka telah ikut membesarkan isu tersebut. Sasaranku jelas bukan pendukung pihak lawan, melainkan orang-orang awam yang tidak tahu menahu dan belum punya pilihan. Dengan beredarnya artikel fitnah tadi, orang-orang awam ini akan merasa calon gubernur yang kufitnah itu benar melakukan hal demikian. Jadi suara miliknya akan diberikan kepada calon gubernur yang membayarku. Semakin berkembang isu, semakin besar uang yang akan aku dapatkan. Pola yang sama juga berlaku pada pemilihan sekelas presiden. Kukira cukup sekilas untuk urusan pekerjaanku, itulah kenapa selama ini aku terlihat bekerja santai saja. Padahal sebenarnya tidak santai juga, aku memutar otakku. Namun bukan itu yang ingin kuceritakan kepadamu kali ini. Itulah kenapa selama ini aku terlihat bekerja santai saja. Padahal sebenarnya tidak santai juga, aku memutar otakku. Namun bukan itu yang ingin kuceritakan kepadamu kali ini. Aku ingin menceritakan kepadamu hal yang lebih penting untuk hidupku. Biar bagaimanapun sebenarnya kalau bukan karena uang, aku tidak ingin jadi ahli media sosial untuk urusan politik begini. Aku tahu itu pekerjaan kotor. Namun kau juga pasti tahu untuk sarjana jurusan informatika yang tamat kuliah selama 7 tahun dengan nilai akhir IPK tidak memenuhi standar administrasi bekerja di perusahaan, aku bisa apa selain melakukan pekerjaan seperti itu? Maksudku pekerjaan yang mudah tetapi memiliki uang yang tinggi. Sebab pekerjaan itu aku juga menderita. Alasan itulah yang membuatku sampai ke kota ini, meninggalkan kota lama yang kutempati sebelumnya. Itu hari pertama aku bertemu dengannya. Namanya Samira. Perempuan berkulit sawo mengkilat. Dia mengaku sebagai seorang penulis novel. Namun waktu itu dia belum menerbitkan satu novel pun. Setelah kutanya, kenapa, dia bercerita kepadaku. Katanya persaingan di dunia penulis ternyata juga ada. Dia belum berhasil melewati tahapan itu. Hanya saja persaingan itu menurutku tidak seburuk yang aku lakukan. Informasi tentangnya itu tidak mudah kudapatkan. Hari itu aku sengaja mendekatinya, duduk di bangku sebelahnya. 20 menit pertama sama sekali tidak ada percakapan. Samira diam saja dan fokus pada laptopnya. Aku yang mulai penasaran mulai memikirkan cara untuk mengenalnya. Meski aku jago untuk urusan menyebar berita hoax, memfitnah pihak lawan, menulis untuk isu-isu provokasi, aku sama sekali tidak jago untuk mendekati perempuan. Hingga 2 jam berlalu, aku sama sekali belum berbicara apapun kepadanya. 3 jam, 4 jam, hingga akhirnya dia meninggalkan ruangan itu. Aku yang juga tidak fokus lagi bekerja, segera menyusulnya. Aku memperhatikan dia berjalan di trotoar dan sialnya, dia menyadari kalau aku sedang menguntitnya dari belakang. Jangan kayak jamret deh. Dia berhenti mendadak, aku hampir saja menabraknya. Lalu dia berbalik badan. Apa yang kau inginkan? Dia menatapku. Sumpah aku benar-benar kehabisan akal. Aku kehabisan bahan pembicaraan. Kaget. Sementara dia masih menatapku dengan tatapan tajam. Aku pikir lelaki sepertimu pemberani. Dari penampilanmu. Tapi aku sepertinya salah. Ternyata kamu hanya punya nyali jadi penguntit. Sepertinya kamu berbakat jadi mata-mata, ucapnya.
Tentu aku merasa sudah terpojok, dan hal terbaik dari kebanyakan manusia adalah bisa mengeluarkan kemampuan saat terdesak. Aku menarik napas lalu berhasil menguasai suasana kembali. Aku tidak pengecut seperti yang kau kira, ucapku. Apa yang kau mau? Aku Sanan. Aku mengulurkan tanganku dengan yakin. Aku hanya ingin tahu namamu. Setelah itu, urusan lain tidak perlu kita bahas hari ini. Urusan lain? Bisiknya, terdengar bingung. Kenapa diam? Tanganku tidak akan kutarik sebelum kau ulurkan tanganmu. Aku Sanan. Aku mengulangi menyebut namaku. Dia menatap sejenak, masih terlihat tidak paham. Aku Samira, jawabnya. Bertemu di tempat yang sama. Hari itu di luar ruangan hujan turun gerimis. Dia terlihat fokus dengan laptopnya. Aku tahu betul saat perempuan sibuk dia sama sekali tidak ingin diganggu. Sebab itu aku memilih sibuk menyelesaikan pekerjaanku. Semalam aku sudah menulis artikel baru dan siap untuk kuunggah di beberapa situs web dan blog yang memang sengaja ku bikin untuk menyebar berita-berita itu. Tentu saja untuk mengurusi blog dan situs web itu aku tidak bekerja sendiri. Aku bekerja dengan tim yang jarang sekali bertemu di dunia nyata. Namun kami kompak dan punya alur kerja yang sama-sama dipahami. Isi artikel yang kutulis tadi malam itu seolah-olah calon gubernur yang membayarku sedang difitnah, dizolimi oleh sekelompok orang. Percayalah, di negara ini orang sangat mudah simpati pada orang-orang terzolimi. Dan itu cara yang menyenangkan untukku. Tulisan itu akan kuposting, kemudian kubagikan dari beberapa akun Facebook palsu. Seolah aku adalah pihak musuh calon gubernur yang membayarku. Jadi aku akan membuli, lalu orang-orang akan terpancing ikut membuli. Kemudian artikel dan berita hoaks itu akan tersebar luas. Asal tahu saja, aku punya lebih dari 30 akun media sosial yang berbeda-beda. Benar saja. Hanya dalam hitungan belum 1 jam setelah kupublikasikan dan kusebar, artikel itu langsung di-repost oleh banyak orang. Dan tentunya kita tunggu saja artikel itu menjadi viral diperbincangkan. Hujan sepertinya masih gerimis. Samira terlihat sudah selesai dengan pekerjaannya. Dia menatap ke arahku tetapi tidak mengatakan apapun. Hanya seperti memberi isyarat, kemudian berdiri dan pergi. Aku terburu-buru membereskan laptop ke dalam tasku. Aku menyusulnya dengan cepat, mengiringi langkahnya dari belakang. Beberapa saat kemudian dia terlihat berhenti sejenak lalu menoleh ke arahku. Kalau mau kenal denganku jangan berjalan di belakang, berjalanlah di sampingku, ucapnya tegas. Aku segera merapatkan barisan, berjalan di sebelah kanannya, memberinya senyuman. Gerimis masih turun. Aku dan Samira melanjutkan perjalanan. Beberapa saat kemudian kami sampai di depan sebuah kedai kopi cepat saji. Aku menawarinya untuk minum kopi. Sebab saat gerimis turun, menikmati kopi adalah ibadah. Aku berhasil menarik perhatiannya di kedai kopi cepat saji itu, yang diakhiri sebuah janji temu di sebuah tempat yang tidak bisa kusebutkan namanya. Aku dan Samira menghabiskan malam hingga pagi di tempat itu. Kami duduk di kursi lantai paling atas bangunan itu, di bagian yang sebelah dindingnya seperti gerbang menghadap langit, terbuka dan langsung menyuguhkan pemandangan malam. Kami membahas banyak hal yang selama ini tidak pernah kupikirkan. Dia juga menceritakan kepadaku tentang apa saja yang sedang dia tulis. Aku tidak menyangka perempuan dengan penampilan menggemaskan itu, tubuhnya kurus, kulitnya khas perempuan Indonesia, ukuran tingginya pun ukuran tinggi kebanyakan perempuan Indonesia, memiliki pemikiran yang menurutku sangat berbeda dengan penampilan polosnya. Kukira dia hanyalah penulis novel fiksi remaja. Ternyata setelah mendengar rencananya, semua anggapanku terbantahkan. Kau tahu, orang-orang yang paling menyebalkan di negara ini adalah mereka yang mencampuri urusan orang lain, sementara urusannya sendiri tidak bisa dipahami dengan baik, ucap Samira. Kamu sedang bersandar santai di kursi sembari menatap langit. Iya, aku paham maksudmu. Semisal orang-orang yang membicarakan agama orang lain, sementara agamanya sendiri tidak dia pahami dengan baik, jawabku. Itu yang kuresahkan selama ini, dan aku sedih melihat orang-orang yang mengolok-olok kaum seagamanya, mengatakan kaum seagama mereka bodoh dan semacamnya. Itu perbuatan yang buruk menurutku, dan yang menyedihkan lagi mereka melakukan hal itu hanya untuk membela entah apa. Sebaiknya kita tidak membahas agama, ucapku. Menyesal mengawali pembicaraan itu, aku takut tidak bisa mengimbangi pemikiran liarnya. Lebih tepatnya, aku takut lepas kendali. Lalu dia tahu siapa aku sebenarnya. Semua yang dia bicarakan tadi sebenarnya adalah bagian dari pekerjaanku. Mengangkat isu agama, membuat calon gubernur yang membayarku seolah teraniaya, dan aku tidak ingin urusan pekerjaanku menjadi hal yang diketahui Samira.
Tentu, urusan dengan Samira aku ingin hanya tentang urusan asmara. Aku tidak ingin melibatkan dia dengan duniaku atau dia tahu apa yang sebenarnya ku kerjakan. Apa rencanamu dalam waktu dekat? Tanyaku mencoba mengalihkan pembicaraan. Menerbitkan novelku, jawabnya singkat. Tentang? Kau pasti tahu setelah novel itu terbit. Dia tersenyum kepadaku. Hari semakin malam, dia menenggakkan punggungnya, lalu menyuruhku untuk segera tidur di kursiku. Atau terserah mau melakukan apa saja asal jangan mengajaknya bicara. Katanya dia mau melakukan beberapa halaman naskahnya. Dia tidak bisa mengetik kalau aku terus mengajaknya bicara. Aku pun tidur. Pagi itu aku terbangun dan tidak menemukan Samira di dekatku. Pegawai di tempat itu membangunkan aku yang tertidur di kursi. Hari itu menjadi awal menghilangnya Samira dalam hidupku. Aku mencoba mencarinya ke tempat biasa, menanyai semua orang yang kutemui di working space. Tidak ada satu orang pun ternyata yang mengenali Samira. Sejak hari terakhir itu, aku mulai merasa tidak aman di kota itu. Satu laptop dengan data rahasiaku tentang kebusukan calon gubernur yang membayarku ikut lenyap bersama Samira. Orang-orang belakang calon gubernur mulai menuduhku berkhianat. Aku diajak bertemu orang suruhan calon gubernur 2 hari kemudian. Namun, nasib baik masih berpihak kepadaku. Seorang teman melarangku untuk datang ke pertemuan itu. Dia menyarankan agar aku melarikan diri dari kota itu. Aku akhirnya bertemu denganmu di kota ini. Hal yang aku sedihkan bukanlah kehilangan data rahasia itu. Aku sedih sebab aku baru menyukai Samira dan dia menghilang begitu saja. Sebenarnya siapa Samira? Nah, itu tadi mengenai cerita pendek yang telah saya bawakan. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmahnya dan juga bisa mendapati amanat yang ingin disampaikan oleh penulisnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.